Prosesor 2 nanometer resmi masuk ke pasar tanah air. Samsung Galaxy S26 Plus akhirnya diumumkan dan ini bukan sekedar upgrade biasa. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau naik kelas serius atau cuma naik harga? Kalau lihat spesifikasi mentahnya, ini HP flagship yang sangat matang. Layarnya naik level, performanya beda regional, update-nya mencapai 7 tahun. Tapi ada beberapa catatan penting yang wajib kalian tahu sebelum keluar 19 jutaan. Yuk kita bahas kelebihan maupun kekurangan daripada Samsung Galaxy S26 Plus. Kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah membawa layar yang salah satu yang terbaik di kelasnya. Samsung Galaxy S26 Plus hadir dengan layar 6,7 inci dengan resolusi 2K berjenis AMOLED dengan M14 LTPO, ditambah refresh rate mencapai 120 Hz dengan tingkat kecerahan 2600 nit dan juga HDR10+. Ditambah adanya perlindungan layar Corning Gorilla Glass Armor 2. Secara spesifikasi ini adalah layar kelas atas, tajam, terang, dan juga adaptif. Ini bukan layar bagus, ini adalah layar flagship serius. Kelebihan yang kedua yakni membawa prosesor 2 nanometer yang resmi masuk ke pasar tanah air. Versi Indonesia menggunakan Exynos 2600 dengan fabrikasi 2 nanometer berkecepatan 3,8 GHz, GPU Exynos 960. Sementara untuk di bagian negara Amerika dan juga Cina menggunakan Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan fabrikasi 3 nanometer. Artinya, Samsung benar-benar dorong 2 nanometer ke pasar tanah air. Secara branding, ini adalah langkah yang cukup berani. Lanjut untuk kelebihan yang ketiga yakni membawa RAM dan juga media penyimpanan internal yang ngebut. Hadir dengan RAM LPDDR5X dan juga penyimpanan storage UFS 4.1. Ini adalah kombinasi flagship murni, loadingnya cepat, multitaskingnya juga stabil. Tidak ada kompromi soal kalian menggunakan ponsel satu ini untuk multitasking atau bermain game. Sementara kelebihan yang nomor 4 yakni membawa software dan juga update yang cukup panjang. Ini menjadi nilai besar, berbekal sistem operasi OS Android 16 dengan tampilan One UI 8.5 dan juga mendapatkan 7 tahun update keamanan. Ini adalah salah satu nilai jual terbesar. HP ini bisa dipakai untuk jangka panjang tanpa khawatir kehabisan pembaruan. Sementara untuk kelebihan yang terakhir daripada Samsung Galaxy S26 Plus, yakni membawa fitur premium yang lumayan lengkap. Hadir dengan Samsung DeX dan juga Wireless DeX Ultra Wideband, Wi-Fi 7, USB Type berjenis 3.2 dan juga DisplayPort. Adanya ultrasonic fingerprint dan juga sertifikasi IP68 yang tahan debu dan juga percikan air bertekanan tinggi. Tambah adanya vapor chamber cooling yang menjaga suhu ponsel tetap nyaman. Secara fitur ini adalah flagship matang, tidak ada yang terasa dipangkas. Namun dibalik semua kelebihan itu ada kekurangan yang harus kita bahas. Yang pertama yakni performanya regional cukup berbeda. Ini penting mengingat di pasar Indonesia menggunakan Exynos, namun pasar Amerika dan juga Cina menggunakan chipset Snapdragon. Buat sebagian orang ini bukan menjadi masalah, tapi buat para pecinta gadget ini pasti jadi bahan diskusi. Kalau sampai sini kalian masih menonton video ini, berarti memang lagi cari flagship serius. Tapi tahan dulu, karena poin yang ketujuh ini yang paling penting. Beralih yang nomor 7 adalah dari segi kameranya. Kameranya cukup aman, tapi bukan revolusi. Hadir dengan kamera utama 50 megapiksel dengan fitur OIS, ultrawide 12 megapiksel, kamera telefoto 12 megapiksel dengan zoom optik 3 kali dengan fitur OIS. Sementara di bagian depan ada 12 megapiksel, konfigurasinya cukup solid. Tapi kalau lihat angka mentahnya, ini bukan upgrade besar dari generasi sebelumnya. Samsung masih bermain aman, bukan yang meningkat tajam. Sementara kekurangan yang nomor 3, soal baterai dan juga pengisian ulangnya. Hadir dengan kapasitas baterai yang lumayan sedikit, yakni 4900 mAh dengan fitur pengisian atau fast charging 45 watt, mendukung 20 watt wireless charging dan juga 4,5 watt reverse charging. Untuk kelas harga 19 juta rupiah, ini cukup namun bukan yang paling agresif di pasar tanah air. Sementara yang terakhir adalah dari segi harganya. Harga daripada Samsung Galaxy S26 Plus cukup naik. Tahun lalu S25 Plus dibanderol harga 17,9 juta rupiah.
Namun tahun ini Samsung Galaxy S26 Plus sebagai penerus daripada Samsung Galaxy S25 Plus dijual mulai dari harga terendah yakni Rp19,49 juta dan varian RAM tertingginya dibanderol seharga Rp22,49 juta. Artinya akan ada kenaikan harga yang cukup signifikan. Jadi kesimpulannya, Samsung Galaxy S26 Plus adalah flagship matang dengan layar kelas atas, performa generasi baru, dan dukungan update software panjang. Namun dengan harga hampir Rp20 juta, ini bukan HP untuk semua orang. Kalau kalian cari HP flagship aman, lengkap, dan jangka panjang, ini layak buat kamu pertimbangkan. Dan itulah beberapa informasi mengenai kelebihan maupun kekurangan daripada Samsung Galaxy S26 Plus yang berhasil tim forum gadget rangkum. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini bisa terus berkembang.